untuk jembatan ke Pak Jokowi soal Bali itu susah, Pak. Susah, Pak. Iya, iya. Susahnya karena apa? Jadi emang mau nggak mau harus kepala daerahnya ngomong dulu, ngomong ke pusat, bos warga gua nggak makan. Lu ada solusi apa? Kasih uang, nggak bisa. Kasih uang tuh cuma sebulan doang. Gimana? Ya buka pariwisatanya. Nah, kalau masyarakatnya nggak akan menyalahkan, apalagi masalahnya? Oh iya, kalau problem Gitu kan? ide lu sebenarnya mind blowing sih. Mind blowing tapi bisa dijadi tuh. Gitu. Oke, kali ini Jak Bali kedatangan narasumber yang cukup kontroversi ya di kalangan netizen maupun masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Dr. Tirta. Jauh-jauh anjir demi lu doang. Sosok kontroversi. Kadang-kadang saya senang sama beliau, tapi kadang-kadang juga kesal juga gitu, Dok. Karena selalu berubah-ubah nih arahnya, Dok. Iya, emang harus. Saya baca di Detik ini, Dok. Saya kaget dikirimin netizen. Hah? Itu Dr. Tirta, konspirasi terbukti ada. Nah, di kutipannya saya baca begini, Dok. Saya merupakan salah satu penerima vaksin paling pertama. Tapi saya mengajari kalian, ternyata kita hanyalah pion-pion catur yang dimainkan oleh para elit global. Nah, gimana nih, Dok? Sekarang kok tiba-tiba dokter berubah sekarang gitu loh? Kalau berubah tuh dinamis. Kalau kita lihat statement itu aku ambil dari Instagram TV, aku live. Jadi dari tanggal September Oktober. Saat itu adalah kalau kita ingat nih, pada waktu itu ada sebuah kebijakan, satu, vaksinnya berbayar. Kedua, vaksin itu pada waktu bulan September belum jelas. Dia uji keamanannya kayak apa? Belum jelas. Entah produk dari mana, harganya berapa, diberikan kayak apa tuh nggak jelas. Tiba-tiba sudah ada poster satu mengatakan vaksin datang hatiku gembira. Itulah yang membuat dokter. Boh, itu kalau kayak gitu kan nggak bener, Bos. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kita kayak gitu, nggak boleh. Jadi agenda vaksin itu harus urut. Pastiin dulu keamanannya, peraturannya kayak apa, pemberiannya kayak apa, brand mana, tingkat uji efektivitasnya gimana, baru kasih. Saat itu enggak. Aku ngeritik keras saat itu. Iya. Kalau emang ini disengaja semua, wajar kita bilang konspirasi. Kenapa kita bisa bilang konspirasi saat itu? Ya saat itu tidak ada persetujuan apapun, tiba-tiba sudah ada edukasi bakal tunggu ya vaksinnya. Ya udah. Setelah itu ya itulah makanya aku bilang kita tuh dinamis. Dinamis itu adalah ketika pemerintah bagus, ya kita puji. Tapi ketika jelek, kita kritik. Jadi itu adalah kalau misal kemarin tuh disengaja tuh tetap bayar pada bulan Oktober tetap pasti bayar. 70% bayar, 30% gratis kalau nggak kebalik saat itu. Dikritikkan, wah ini kalau bayar konspirasi, bener nggak? Sekarang katanya vaksin pada waktu itu katanya saat itu diwajibkan, bener kan? Iya. Setelah diwajibkan katanya suruh bayar, wajar nggak kita bilang konspirasi? Ya, wajar lah. Tapi akhirnya diklarifikasi di akhir tahun 20 Desember katanya bilangnya kita pelan-pelan kok nunggu, yang bilang Pak Presiden sendiri, kita bilang kok pelan-pelan nunggu keamanan gratis ya, as long dia bisa buktiin ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kan gini, Dok, apa namanya, meskipun gratis tapi kan tetap negara itu bayar kepada produsen vaksin itu. Pakai APBD. Bedanya kan cuman APBN. Ini kalau APBN. Kalau nggak gratis kan yang bayar adalah rakyat. Kalau gratis APBN. Jadi kan sebenarnya sama aja sebenarnya kan. Kalau dibilang sama sih dari pajak ya. Sebenarnya kan anggaran-anggaran yang untuk pembelian vaksin ini kita bilang kenapa sih harus vaksin? Jadi kita tarik mundur nih. Kenapa kok sebesar carut marut nih ya? Kita tarik mundur semua. Iya. Sebenarnya ya kita harus mengakui bahwa penanganan pandemi di Indonesia itu nggak gitu bagus. Dari Maret. Dan contoh kayak gini, kenapa sih kok berujung akhirnya vaksin harus gratis tuh ada runtutannya. Dan di situ orang bilang mensra-mensre. Kalau aku bilang, aku bilang mensra-mensre. Tapi itu dinamis. Itu seperti halnya ketika kita bilang ada Michael Owen, dia butuh duit dari Liverpool dia ke MU. Kalau aku nggak butuh duitnya,
Masih bisa makan dari yang lain. Cuman yang aku butuhin adalah eventku harus jalan. Gimana eventku jalan, kita harus kritik. Oke, bagus tak puji, tapi nek elek tak kritik terus. Dari bulan Maret sampai bulan Desember, ya gini deh, Maret sampai Juli, ini kuartal pertama. Kita tuh ribet soal lockdown apa enggak. Di satu sisi pejabat pada rebutan panggung, ada yang bilang harus lockdown, ada yang enggak, ada yang soal bansos, perbedaan istilah, soal influencer pariwisata, terus soal empon-empon, corona sembuh sendiri, dan kawan-kawan. Padahal di Maret sampai Juni ini sebenarnya solusinya simpel. Kita ngelok Jakarta, kita ngelok Bali, case close pak. Dengan lockdown, emang berapa bulan? Satu bulan 2 bulan doang pak. 1 bulan 2 bulan dengan catatan. Tapi kan harus bayar. Nah, dengan catatan warga yang nggak dapat duit dikasih insentif. Sekarang lebih pilih mana? Logikanya saat itu, aku dulu edukasi yang karantina wilayah dihujat loh. Karena saat itu aku berpikir, kalau kita ngelok Jakarta dan ngelok Bali, kita lock, kita kasih makan, apakah mungkin sampai 800 triliun? Lebih baik 100 triliun bagi 2 kota, daripada kita molor-molor kan. Yang terjadi adalah saat itu perpolitikan. Karena kan dulu itu konteksnya teori konspirasi atau by design lah istilahnya itu belum sangat belum waktu itu ya? Aku sama Jering itu sama aku mulai hodotnya tuh bulan Mei-Meian bro. Belum bro. Mei itu ya? Mei, Maret, April, Maret itu belum sehot itu. Maret itu lagi berpikir lockdown apa enggak. Jering itu berteriak karena lockdownnya nggak kelar-kelar. Jadi lockdown enggak, PSBB enggak, maunya gimana? Jadi Bali yang kena. Niatnya awal itu kan. Nah jadi itu konflik pertama. Akhirnya yang terjadi adalah tidak ada istilah lockdown, adanya PSBB transisi, new normal dan kawan-kawan. Kuartal kedua, ini udah kayak gini. Kuartal kedua adalah kasusnya belum selesai, kita udah repot rapid test antibody yang diteriakan Jering. Apakah yang diteriakan Jering benar? Emang rapid test antibody bukan buat ngecek dia udah COVID positif apa enggak? Cuman ngecek antibodinya doang. Harusnya rapid swab antigen dari awal. Bukan yang cubluk-cubluk. Rapid antibody itu buat ngecek kayak, oh sampean COVID nih amit-amit. Sekitar sampean dicek, wah kamu ternyata pernah positif ya, IgG-nya positif. Ngeceknya gitu. Tapi yang dilakukan menjadi syarat perjalanan. Itu yang diteriakan Jering. Dan itu yang kita teriakan juga. Sampai sekarang, nakes itu nggak setuju Pak, kalau PCR, swab antigen, dan rapid antibody sebagai syarat perjalanan. Salah. Salah bro. Salah. Nah, di bulan Mei, Juni, Juli kita reboot mengenai rapid tes. Ya kan? Tes sampai akhirnya rapid test dipakai lagi nggak? Sadar nggak? Rapid test antibody udah mulai nggak dipakai? Antigen sekarang. Sekarang antigen kan? Kenapa nggak diri dulu? Berapa banyak uang yang rugi karena beli itu? Benar. Lalu bulan Agustus September itulah mulai kekisruan. Mulai orang udah mulai muak. Orang mulai malas. Narasi konspirasi naik, terserah. Sebenarnya kayak gini ya, aku tuh nggak masalah orang bersuara tentang konspirasi itu. Nggak gini dok, di Bali ini kan 70% dari pariwisata ya. Betul. Jadi saya lihat itu Hotman Paris sempat bikin statement di IG-nya mengatakan bahwa sebagian besar turis yang sekarang ini saat ini masih di Bali atau datang ke Bali nggak suka pakai masker. Nah dia bilang gitu. Terus banyak juga bule-bule yang bikin party atau event secara kucing-kucingan. Terus? Nah mungkin ada kong kali kong kan dengan pejabat mungkin atau apa gitu ya. Nah dan dia nggak pakai masker sebagian besar itu loh, viral sempat. Terus sering juga ada rahasia dari aparat terhadap bule yang nggak pakai masker. Nah statement pemerintah itu kan selalu, kalau buka pariwisata Bali, maka nggak akan ada turis karena turis memperhitungkan apakah Bali taat prokes atau nggak. Sementara bule kan nggak mau suka pakai masker, dia nggak suka prokes. Masalahnya apa sekarang gitu loh? Kan ngapain kita mengetatkan prokes di Bali sementara bule yang kita undang yang datang itu nggak peduli gitu loh. Malah kalau orang lokalnya gitu yang kena akhirnya, yang kena razia. Jadi kalau bukan gitu, maksudnya gini. Pemerintah kan mengatakan selalu bahwa Bali harus ketat nih prokesnya biar Bali dipercaya sebagai daerah yang aman dari COVID gitu. Sementara bule-bule, ada loh bule yang bilang waktu di rahasia,
kamu kok nggak pakai masker? Aparatnya malah dibilang, kamu paham apa soal pandemi ini? Gitu bolehnya bilang. Oh, yang viral itu ya? Ya. Terus? Nah, untuk apa kita sibuk-sibuk ngurus prokes, protokol kesehatan, sementara bule sendiri yang pariwisata itulah. Wisatawan yang ke Bali itu nggak mau dia mentaati prokes gitu loh. Nah, Tapi kan kontroversi dengan beda statement pemerintah dengan fakta di lapangan, itu maksudnya. Nah, kalau dari aku tanggapan pribadi ya, tidak mewakili apapun sih, kita cek dari Aussie ya. Rata-rata bule yang datang ke Bali itu rata-rata dari Australia. Sementara Australia sendiri, Perdana Menteri itu galak banget soal prokes. Oh, berarti Paling galak tuh Aussie. Jadi kita harus tahu ya buat kawan-kawan, Aussie ada beberapa negara yang selamat duluan. Aussie, New Zealand, Vietnam, Taiwan. Makanya kamu sempat ngepost Taiwan party, karena Taiwan tuh dulu lockdown 2 bulan. Tapi lockdown kasih duit. ya. Karena lockdown dulu 2 bulan kasih duit, mereka di rumah enak kan. Makan enak kan. Otomatis virusnya bingung kan nginfeksi mana lagi, orang nggak ada orang di luar, akhirnya virusnya kemampuan infeksinya turun. Maka dia bisa party lagi karena virusnya udah nggak ada. Mati duluan mereka kena kemarin. Nah, si Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Jepang masih naik turun. Aussie sama New Zealand. Aussie itu galak banget. Jadi Aussie itu sampai ke negara bagian aja nggak boleh. Nah, sama New Zealand tektokannya. Nah, sekarang yang terjadi adalah, nih, kalau si Aussie ini bilang, kan orang-orang Aussie yang mau ya, rata-rata itu adalah mereka mengkhawatirkan prokes di Bali. Yang dikhawatirkan itu adalah mereka membawa virus baru, Pak. Kejadian kayak orang-orang Cina nanti yang datang ke Indonesia, terus tiba-tiba bawa virus, ribet nanti kitanya. Maka diharapkannya simpel gini loh, oke lah Bali party bla 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 bla, aku tuh cuma pengen 2 hal doang. Lu masuk cuci tangan aja. Cuci tangan aja. Nah tuh kalau lu ngerokok gimana? Ya lu kan copot, tapi maskernya jadi dagu. Aku tuh dari awal selalu kalau narasi yang misalkan kayak konspirasi dan kawan, aku respect. Aku nggak pernah debat, kayak telur aku nggak pernah debat. Cuman aku cuman bilang, lu kalau mau jalan cuman masker cuci tangan aja, beres. Kecuali kalau makan. Loh dok, kalau clubbing gimana? Lu lihatlah di Wuhan kayak apa. Kok bisa mereka clubbing, kok bisa kok kontrol? Karena mereka ngelok dirinya sendiri. Nah, kita sekarang, itulah aku bilang, dok berarti nggak sesuai fakta di lapangan. Kita lihatlah ada bule nggak pakai masker. Kalau dibilang semua, aku bisa bantah. Kalau kita lihat ke Singapura, warga negara asingnya pakai. Ya itu kan konteks Singapura. Kalau di Bali, saya amati dok. Di Bali, bule-bule yang party, bule Rusia ini, bule Rusia yang party itu, video-videonya tuh nggak ada yang pakai masker. Sebagian besar nggak pakai masker itu loh. Kalaupun pakai masker, dia di dagu. Tahu. Nah, itu dah membuat kami juga mungkin kecewa. Masyarakat Bali juga pada umumnya mereka kok boleh. Kita nggak kami boleh. diketatkan sementara pemerintah alasannya bule itu sangat mempertimbangkan prokes suatu wilayah, sementara faktanya banyak bule-bule nggak suka. Nah, kalau dari sini harusnya adalah kewajiban Pemda setempat, Pak. Misal kayak gini loh. Aku cuma bilang kayak gini nih. Kita tarik ulur yang akhir tahun deh. Solusi di Bali itu dari awal udah nggak tahu nih mau gimana. Kita kesorot sama dunia, sementara penerbangan nggak mau ke sini, COVID naik terus, PSBB nggak tahu sampai kapan, ya kan? Orang nggak betah, sementara pemasukan dari para wisata, terutama Kabupaten Badung, kalau orang nggak bisa berwisata hancur kan? Nah, sebenarnya bule-bule ini pun nggak tahu dia OTG apa enggak, ya kan? Terus gimana nih biar adil nih? Pemerintah satu sisi edukasi prokes nih, lo harus 3M, kalau enggak Bali nggak akan dibuka. Sementara di sisi lain warga lihat, nah ini di lapangan kagak ada yang pakai masker nih bulenya. Itu dah. Pusing kan? Pusing. Sementara dirazia orang lokal. Ya. Nah, harusnya kalau dari sini kita udah tahu solusi tarik ulurnya adalah orang-orang bule yang di sini itu harus diedukasi juga dan diedukasi juga oleh si Satgas Covid setempat. Kan dilakukan di negara-negara lain. Kalau enggak ini nggak akan kelar. Kenapa? Gini. Pernah ingat kejadian kemarin nggak bule yang sharing bahwa lu tinggal di rumah, tinggal di Bali aja murah bla bla. Oh iya pernah. Nah kan, lu tahu kenapa viral kan? Karena dia ngomong. Berarti dia itu tidak ada izin kerja loh. Dia mengajak teman-temannya, Bor, lu kalau pandemi susah, lu ke Bali aja bos, murah, izinnya santai, nggak dideportasi. Pejabatnya mudah disuap. Nah jadi ini nih, gua akan sharing ya, ini perspektif gua. Banyak teman-teman follower Jack Bali yang emang
kontra sama aku. Tapi aku santai. Cuman ini perspektifku. Jadi aku coba bilang, analoginya adalah, ya aku jawabin dengan analogi baru kesimpulan. Karena gini dok, kenapa banyak yang ngujat? Karena itu seperti yang saya bilang. Ya fakta. Karena, Dokter Tita kadang-kadang sangat membela pemerintah, Dinkes, Kemenkes, prokesnya ketat. Satu sisi sempat juga ada menghujat pemerintah kan. Nah, itu dinamis Pak. Aku itu di bagian garis tengah. Karena aku di sini nggak Dan di digaji. sana lah artinya ada opini lah. Mensa-mense. Oh nih, nyari duit nih karena nggak dapat duit, mungkin teriak itu kalau udah dapat duit diam gitu. Apakah seperti itu mungkin? Kalau duit gua kayak gitu, gua mending beli Ferrari anjir. Tokoku di sini ada 6 Pak, kedampak Pak. Aku di Bali ada toko 6. Ya. Jadi itu adalah seseorang yang aku sesuatu yang nggak pernah aku post. Jadi kalau ada orang aku cari duit pandemi salah. Aku rugi total 4,4 miliar. Aku cuma pengen eventku jalan. Lalu kalau event jalan di post, masalahnya kalau event mau jalan, dia pengen COVID itu turun. Lu mau protes sampai gulung-gulung juga mau dari Sabang sampai Merauke, ketika regulator bilang angka COVID gak turun, event gak jalan, gue gak akan jalan. Nah ini kita tarik yang di Bali nih. Lu masih inget kasus yang tiba-tiba bule ngajak, ayo datang dong ke sini, ini, bla bla bla. Kasusnya sampai kayak gini Pak. Bos, nih prokes di Bali santai nih, lu datang aja ke sini. Jadi mereka abai itu karena ngerasa dia mengajarkan cara untuk mengakali. Betul. Kenapa? Karena mereka pasti bilang Satgasnya cuma galak sama lokal. Nah di sini apa? Adilan bos. Gue cuma bilang, dok jaga jarak susah. Loh, gue nggak munafik bos. Di KRL aja, Profesor Subairi aja bilang KRL aja kagak ada jaga jarak. Pesawat aja kagak ada jaga jarak. Yang gue cuma pengen adalah lu masku cuci tangan. Kalau memang ada bule, Satgas setempat yang harus tindak. Kalau bulenya ini dimanja terus, nggak pakai prokes terus, ya sampai kapan-kapan kita nggak akan dapat. Ya. Kenapa? Karena Aussie aja seketat itu. Kita nggak akan dapat sampai kapan? Bisa sampai 2022. Kecuali Bali dikasih vaksin duluan. Iya kalau dosisnya cukup, belum resistensinya. Makanya saran gue adalah di sini pentingnya Pak Gubernur, Pak Koster, itu harus komunikatif dengan pusat dan jangan mengeluarkan statement yang kontroversial menurut gua. Ya kan? Jadi ya langsung dirangkai semua. Oh problemnya dia ternyata boleh nggak pakai prokes. Catat aja area-area mana diedukasikan. Kalau nggak pakai prokes nggak udah jalan. Terus mulai buka pelan-pelan. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang gue tentang adalah kebijakan PCR swab test di akhir tahun. Gue tanya sekarang. Kalau emang PCR, emang apa menjamin kalau PCR negatif di Bali nggak akan ketularan COVID? Kagak kan? Bisa jadi nempel di kapal, pesawat, bisa kan? Kenapa harus buat kebijakan itu? Ujung-ujungnya rame juga kan? Iya. Nah ini yang gue bilang, udah prokes saja 3M cuci tangan, lu buka pelan-pelan. Karena warga sini nggak bisa makan kalau... Pemerintah takutnya gini, sempat saya tanya, nanti kasus memeludak kami kerepot gitu, nggak mau disalahkan gitulah istilahnya pemerintah, takut. Nah, kalau misalkan gini, kita bilang kasus membludak. Oke. Gue selalu usul pada waktu itu adalah, lu boleh buka Bali, tapi lu siapin aja fasilitas kesehatannya. Lu hitung resikonya kalau misalkan kita buka Bali dengan prokes ya, 3M, katanya Pak Sandiaga ngantor di sini kan? Katanya, gue ngerti bener apa enggak? Aku ngerti apa enggak? Ya, kalaupun yang ngantor di sini, hitung resiko terberat, lu buat vaskesnya. Simpel kan? Buka. Kayak gini deh. Tapi kan ini semacam era bulan Maret berarti, Juni itu, new normal itu ya? Iya. Kan sama artinya kita ngulang ke new normal yang sebelumnya. Ya, nanti kasus membludak lagi gini. Sebenarnya gini deh, kalau kita bilang membludak, lock lagi. Kita kan udah ada PSBB mikro, Pak. Harusnya dicek juga ketika bludak, ini kecamatannya mana. Suruh isoman aja 10-14 hari. Kalau gejala berat di rumah sakit. Kayak gitu kalau aku bilang, kan udah ada tren penurunan, kayak gitu. Sekarang aku tanya ke orang, kalaupun ini kita masker cuci tangan dan nggak ada pencegahan yang lain untuk pengontrolan, yang rugi adalah semuanya. Gini deh, kita bandingin sama kota lain. Jogja pernah nolak wisatawan nggak? Kagak ada bos. Ketika kemarin tahun baru, Malioboro dikunjungi rame bos. Iya. Ada yang hujat? Ada. Sri Sultannya berani nahan hujatan nggak? Berani bos. Ini tergantung leadernya. Ini tergantung leadernya. Di Jogja sama Bali statusnya sama-sama. Jogja hidup dari mahasiswa. Selama kuliah nggak masuk, kelar kita bos.
Tokoku juga ada 4 di sana. Aku ngerasain di situ. Nah, tapi Sri Sultan di sana bilang, vaskes disiapin, terus habis itu tracingnya ditingkatin, kerjasama dengan UGM. Semua di Malioboro dipastikan pakai masker. Nggak pakai masker, dikerjain sama Satpol PP, suruh pusap atau apapun. Ya aku tanya, sanggup nggak Pak Koster kayak Sri Sultan? Kalau Pak Koster sanggup kayak Sri Sultan, buka Bali bisa. Ya. Nah sekarang tadi aku nyebrang di pelabuhan. Swab antigen itu cuma plek lewat. Oh gitu? Wow. Aku sengaja naik jalur darat karena pengen tahu. Aku kalau di jalur... Ya sebenarnya sempat sih saya dengar masukan dari dagang-dagang sate yang saya sempat tanya kan di lapangan. Oh nggak nih corona ini. Kok bisa gitu mas? Gitu. Orang di waktu saya datang dari Jawa ke Bali itu cuman yang penting bayar bisa lolos. Nah itu emang benar. Itu. Ini kalau ada yang bilang salah, aku bisa pastiin. Wah Dr. Tita hoax gini ya. Oh berarti loh aku tuh baru masuk nggak dites sama sekali, cuman di... Aku tuh baru masuk pelabuhan, ditanya, udah swab belum? Ada loh jasanya di sini. Udah Pak, oh, udah. Dia nggak tahu aku. Oh gitu. Nggak tahu aku. Emang sengaja kan nggak tahu aku yang turun. Oh mungkin dia kenal nggak? Nggak, emang nggak. Aku pakai kacamata hitam dan Okay. udah pokoknya nggak tahu tutupi lengan panjang. Udah swab belum gitu? Belum. Udah gitu. Kalau belum ada nih bayar segini ditambah dengan tiket. Gue bilang gue udah beli tiket online. Terus gue tanya di TikTok viral, gue tinggal bayar segini bisa kok. Dan kalaupun lu udah dapat, lu cuman verifikasi, stop, nggak dicek, udah, oh surat lu ini dicap. Bayar berapa dok? Ya, aku kan bayar lewat tes gue di Banyuwangi. Aku tes di Banyuwangi, cuman kalaupun tuh asli, lu cuman gini doang. Wah, dah. Dah tuh pelabuhan. Terus apa gunanya, Bos? Iya. Maksudku aku bilang kayak gini loh, apa gunanya syarat seperti itu? Karena aku selalu meneriakan, nggak perlu pakai syarat tuh nggak perlu buat transportasi. Hanya dimanfaatkan untuk aparat yang oknum-oknum. Iya. Nah sekarang solusi buat Bali apa Tir? Orang pasti tanya, lo udah buka kalau gua. Lo tadi kalau kasusnya tinggi, ya lo siapin vaskesnya, lo siapin rumah sakit daruratnya. Sekelas Gresik ini Kabupaten Gresik aja punya rumah sakit darurat di stadion. Ya kan? Terus Sidoarjo punya rumah sakit darurat. Jogja punya. Nah, kalau emang ini takut, ya siapin aja rumah sakit darurat. Isoman gitu. Oke. Udah, buka. Kalau enggak lu nggak makan. Kita nggak makan. Itu yang aku suarain juga di bola. Teman-teman Bali United pun bilang, bisa nggak bola jalan? Itu tim dokternya telepon, dok, bisa nggak jalan Bali United bola? Aku bilang prediksiku Mei dan, lo kok bisa? Ini soalnya 21 hari libur, kemungkinan kita harus kontrol mati-matiannya sampai Mei. Selama sampean bisa menerapkan protokol, sampean bisa, saya sanggup. Bisnis, ya sanggup, ya udah, bisa. Yang penting protokol. Nah terus nanti bule nggak pakai protokol, nggak patuh, ya tegur. Kalau nggak, kita akan menjadi bahaya buruk di negara lain. Nanti negara lain bilang, di Indonesia nggak ada protokol. Dan itu nggak hanya di Bali. Kemarin ada yang bule karantina, bebas keliaran. Yang di karantina dari WNA tuh 5 hari, dia malah buat vlog. Gua katanya pemerintah karantina loh, tapi gua jalan-jalan. Gitu. Jadi yang di pelabuhan ini harus diselidikin. Ya, betul. Kok bisa segampang itu? Aku pun yang asli tidak dicek, cuman cap, sudah selesai verifikasi katanya. Artinya semakin menambah orang bahwa COVID ini konyolan gitu kan? Iya, karena kalau aku bilang, sebenarnya kita tuh sudah percaya COVID warga itu di bulan. Aku yakin kok warga Bali itu percaya COVID di Maret, April, Mei. Mulai muak di bulan Juni karena syaratnya mulai kacau balau. Kayak contoh kita dapat surat cap baru berangkat, dapat syarat cap berangkat, belum ada surat palsu. Orang bilang Tirta hoax surat palsu. Tak laporin 3 orang, ternyata Pak suratnya ke Bali semua. Di Suta ketangkep juga. Ya kan? Terus di pelabuhan sebebas itu, pelabuhan tuh bebas loh Pak. Beler-beler. Ya orang di kapal tuh ngerokok udah biasa aja. Ya terus gimana orang mau percaya kan? Iya kan? Nah jadi kalau aku bilang udahlah syarat-syarat itu nggak ada, 3M dan cuci tangan, buka aja. Tapi yang penting vaskesnya disiapin. Dan nanti dokter berarti nakes suruh kerja keras. Kan 80% ringan. Sembuh kan? 80% ringan, 20% berat. Saya heran di media-media nasional yang waktu kita kemarin sangat gawat itu loh. Yang apa? Narasinya judulnya selalu COVID sampai 1 juta itu. Saya telisik datanya loh. Yang sembuh 800-an ribu. Kalau media tuh, kan, jangankan media Pak, ya media Indonesia tuh kayak gitu Pak. Ya harusnya, apakah karena itu kita gawat jadinya atau gimana? Sebenarnya yang gawat tuh bukan 1 jutanya. Dan udah diakui Menkes kok, problem kita tuh bukan di angka lagi. Problem kita tracingnya buruk.
1 juta itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan berapa. Jadi ini perlu dipahami sama teman-teman. Banyak bilang COVID tidak semenakutkan itu, bener. Kalau lo imunnya bagus, lo ringan. Cuman apa sih nanti kayak temanku ini imunnya jelek. Anak band kan, si Rio, dia ketularan dari temennya sih penyakit bawaan. Iya, obesitas. Dia nggak, dan anak muda tuh sama orang tua nggak tahu kalau dia punya penyakit bawaan. Karena rata-rata kayak jantung membesar itu mulai menunjukkan gejala ketika udah stage 4. Nah, karena dia nggak tahu dia punya komorbid, akhirnya kena COVID jadi berat. Nah, makanya ini masukku bilang adalah mungkin kita ringan, tapi kita nggak tahu sekeliling kita berat apa enggak. Kalau kamu bisa santai-santai yo, yang penting adalah wah ini kayaknya berat nih, bisa berat, ya udah jaga diri, jaga sesama. Apakah ini kehebohan hanya di Indonesia? Enggak. Aku kemarin tanya temanku, kebetulan dia punya beach yacht club. Dia kemarin ngurus La Favela tapi pindah ke Banyuwangi. Dia cerita juga di Itali jam 6 semua tutup. Ya, ya. Sekarang di Inggris kacau balau. Ya kan, sampai di Spanyol apalagi, makanya Barcelona sampai remuk tuh nyaris pilot karena udah gak ada pemasukan untuk tiket. Jadi sebenarnya hal kayak gini tuh tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi sekarang tergantung kepala daerahnya. Di Aussie yang jago PM-nya. Nah, kalau misalkan di Bali, jajaran pejabat terkait sanggup, oke, Vaskes gue buatin, di pasar gue buatin wastafel, ya kan, gue buatin wastafel, ini pakai barcode nih, scan aja lah, pakai barcode, masuk scan, kan bisa. Sudah belum sekarang masuk restoran scan? Enggak kan, masuk. Kalau di Jogja udah scan, masuk lu udah scan, masuk scan, bukan scan termo, scan barcode, data lu ke data, yaudah. Jadi kalau ada yang COVID, lu tinggal kelacak. Nah, kan enggak. Nah, saranku adalah ya barcode-nya diperbanyak, cuci tangannya diperbanyak, itu urusan Pemda. Nah, tapi tetap buka. Sekarang gini, saya sempat memikirkan ya apakah ini, tapi ini solusinya agak gila sih menurutku. Jadi, dan sempat saya share sih di Jack Bali ini. Nah, misalnya sekarang kan gini, fenomena realita yang dihadapi pemerintah di Indonesia dimanapun gitu lah, termasuk di Bali juga. Jadi masyarakat itu udah muak. Disuruh taat prokes nggak mau, disuruh vaksin nggak mau. Banyak yang nggak mau, bukan nggak mau ya, banyak yang nggak mau. Nah, bahkan kebijakan Bapak Koster pun selalu dibully. Artinya seakan-akan pemerintahnya udah nggak dipercaya lagi gitu loh. Nah, jadi kenapa nggak disuruh masyarakat, oke, kalau kalian nggak mau ngikut prokes, nggak mau divaksin, buat surat pernyataan bahwa saya tidak akan menyalahkan pemerintah ataupun rumah sakit ataupun dokter ketika nanti saya mengalami sakit ataupun meninggal. Inform consent ya? Kalau di dunia medis namanya inform consent. Jadi itu yang lu bilang surat pengcovidan itu sebenarnya surat menyatakan diri atas persetujuan tindakan medis. Jadi kalau ini inform consent, kalau lu nggak mau patuh protokol, gue sakit resiko gue sendiri. Kayak gitu kan maksud lu? Nggak, artinya kan ini banyak loh, bukan ya, 1, 2, 5 orang. Maksudnya ide lu adalah lu buat, boleh nggak sih kayak kita nggak patuh protokol tapi kita menandatangani surat pernyataan? Ya, surat pernyataan ya udah. Hidup normal lagi dengan syarat, oke, kalian hidup normal dengan syarat, mana kita buat surat pernyataan pemerintah, tanda tangan, materai perlu, oke. Kan 80% sembuh udah. Yang rawan ini kan gejala gini, ya rawan ini kan punya penyakit bawaan, yang merasa punya penyakit bawaan, jangan dulu hidup normal gitu. Bisa nggak kayak gitu kira-kira? Itu cuma pemikiran liar aja sih sebenarnya. Kalau bisa-bisa aja sih. Itu sebenarnya ide liar yang menurut gua selama ada jaminan pernyataan gak ada masalah. Itu makanya ini kan pemerintah ini serba tidak pasti gitu loh, dihadapkan oleh virus yang nggak kelihatan, lagi seperti mengulang dari nol, kita ini mengulang ke awal gitu loh. Ya, sekarang kita lihat 3 bulan ulang dari nol Pak. Itu 3 bulan ulang. Kalau dari aku sih usul itu akan lebih cocok kalau kita kayak gini. Pak Koster mendata kecamatan mana yang tinggi. Swab aja semua gratis antigen. Itu 200.000 kali berapa? Ya kan? Yang positif karantina kan? Yang negatif berarti jelas. Yang negatif kasih pernyataan itu. Ya. Lu negatif nih. Sekarang, tapi lu kedapatnya bisa positif. Lu patuh protokol ya. Kalau gua nggak mau gimana? Ya lu tanda tangan aja, kalau lu nggak patuh protokol, resiko tanggung sendiri, bukan urusan gua.
Belum ngerti barusan. Karena gini, Jadi saya orang setiap maksudnya saya gitu. wawancara satgas pemerintah itu ketakutannya selalu, Pak, kenapa tahun baru dilarang berkerumun? Oh, nanti kami takut disalahkan kalau banyak kasus. Ya takutnya bukan Mereka takut disalahkan gitu loh. Takut dicopot. Ya udah, kalau masyarakat udah nggak akan menyalahkan karena udah tanda tangan, apalagi yang kalian takutkan? Kan gitu sekarang. Bener. Kan gitu. Sebenarnya- Karena saya setiap wawancara satgas itu, Yang penting intinya adalah dengan hal kayak gitu, Bali bisa survive kan? Keinginan lo itu kan? itu sebenarnya keinginan. Karena teman-teman saya 18 usaha pariwisatanya. Dulu Ya. per bulan omset 3,5 M. Terus Sekarang 0. Gimana? ya mau makan WL. Jadi kalau dari aku sih satu-satunya ya bukan satu-satunya ya, banyak opsi. Cuma dari kepala daerah data tuh kecamatan berapa mana swab tes saya semua. Setelah itu surat pernyataan itu gila tapi masih bisa mungkin. Karena aku melihat kan ada inform konsen itu surat persetujuan tindakan medis. Iya. Kalau lu nggak mau surat persetujuan tanda tangan persetujuan medis, lu dikasih surat lagi. Oke. Namanya APS atas permintaan sendiri. Jadi kalau lu pulang APS resiko ditanggung sendiri, rumah sakit tidak menanggung. Ya kalau lu buat tanda tangan itu menurut gua bisa dicoba, Pak. Dan sempat saya share dulu ini tulisan di Jack Bali kan, dan banyak dari sana saya siap loh. Berarti banyak yang setuju dengan solusi ini gitu loh. Iya juga sih kalau menurut gua asal dia ada jaminan tanda tangan. Iya. Kan pemerintah takutnya tujuan pemerintah untuk mendidik masyarakat disiplin prokes kan biar nggak banyak kasus, nanti meninggal, kami nanti salah, tidak becus mengelola daerah atau negara. Nah, kalau masyarakatnya nggak akan menyalahkan, apalagi masalahnya? Oh iya kalau problem Gitu kan? ide lu sebenarnya mind blowing sih, mind blowing tapi bisa dijaji tuh. Gitu. Makanya saya berpikir tuh karena saya sering wawancara pejabat Dok, satgas gitu loh. Pak, kenapa nggak gini? Ya takut disalahin. Nanti kalau dibuka nanti kami yang salah, nanti kasusnya besar kami yang salah. Gimana caranya ini gitu? Nah, makanya solusinya ya Ogoh gimana? Berarti ogoh nggak boleh juga? ogoh nggak boleh. Makanya transisi Bali ini seakan-akan, Kayak lockdown dong lu. wih, parah ini. Kalau dari aku setuju ya Bali dibuka. Karena kalaupun Bali nggak dibuka, hotel-hotel di sini juga buat promo, Bang. Ya, hotel 60 hotel kan kemarin saya share tuh linknya. Iya, Remo, 60 hotel. Jogja juga. Jadi kalau aku bilang sebenarnya gue setuju sih. Kalau itu usul lu mind blowing ya. Aku nggak kepikiran usul itu sih. Karena dokter kan nggak pernah nanya kenapa. Karena saya basic jurnalis juga kan sering bertemu dengan pejabat ketika ada kebijakan yang waktu terutama pada saat tahun baru ini. Kok masyarakat dilarang menyalakan kembang api? Kok masyarakat dilarang ini? Enggak, kembang api menurutku boleh-boleh aja sih. Itu berlebihan, Bang. Kembang api berlebihan, Bang. Makanya. Kalau aku bilang sih ide lu mind blowing. Tapi bisa dicoba. Karena kan gitu Dok, biar pemerintah nggak, oke lah anggaran kalian selama ini apa hasilnya nggak ada kan? Covid tetap ada, kasus tetap membludak. Ya omongan lu Gitu benar. loh. Emang menurutku masih Sementara jalan di tempat. pemerintah membuat kebijakan apapun selalu dibully oleh masyarakat. Pak Koster membuat kebijakan selalu dibully. Boleh dicek itu kalau ada posting Pak Koster selalu dibully oleh masyarakat. Mungkin pemerintah Pak Jokowi yang bikin statement juga sama, tetap dianggap konyol itu gitu loh. Karena banyaknya fakta-fakta di lapangan yang tumpang tindih. Gitu. Kalau misalkan nih, usulnya adalah Bali dibuka dulu aja. Nggak ada jam malam, nggak ada apa-apa. Gimana? Bali dibuka Tanpa ada rahasia. Jadi rahasianya aja dihilangin. Rahasianya hilangin, sanksinya hilangin, jam malamnya hilangin. Dibuka pariwisatanya nih maksudnya. Coba dulu ya, buka pariwisata. Kalau aku usulnya gini. Pemerintah tetap gitu Dok. Nah, takut nanti kami disalahkan, nanti kasus membludak lagi kami disalahkan kan gitu. Kok itu komitmen dari diskus dengan pemerintah Dali bahwa harus menerangkan Pak Koster, gua PAD-nya rendah. Halo kawan-kawan pemerintah pusat, saya PAD-nya rendah. Penghasilan asli daerah, pendapatan asli daerah rendah, apalagi Badung terdampak. Yeah. Gue butuh wisatawan bos. Buka ya. Nah.
Buka untuk wisatawan asing kan jelas kebijakan dari WHO ya, bukan urusan gua tuh. Itu urusannya WHO yang kayak antar negara harus swab PCR lah, tanda bengek. Tugas Pak Koster menyediakan karantina untuk yang asing sama yang lokal. Perkuat Vaskesnya, perkuat cuci tangan, beres. Cuman buka ya, nggak ada razia, nggak ada jam malam. Coba dulu yang tahap pertama, nggak ada jam malam, nggak ada razia, buka semua sampai sehotel-hotel ya. Karena kan gini. Kalau menurut lo itu masih bisa nggak? Ini yang problemnya yang gue lihat adalah jam malam. Kerasa kalau di sini. Jam malam sama apa namanya? Pembukaan pariwisata itu Iya. sih sebenarnya. Ya ada pembukaan aja, buka aja. Buka. Jadi khusus ke Bali, intinya adalah nggak ada jam malam, nggak ada razia. Yang penting cuma sanksi, kayak misalkan bukan sanksi itu, oh lu nggak pakai masker, pakai ya. Saling mengingatkan aja. Udah gitu doang. Iya, bisa kalau gitu. Ya udah, kalau aku sih setuju itu. Kenapa? Karena gini, kalau lu di bulan Mei kagak buka, Mei 21 hari itu long holiday. Iya. Kelar lu tamat. Mau Nanti makan kasus pakaian. Nah, kalau dibuka kasus lagi omongannya Mardigu terbukti. Itu omongannya, nah sih itu tugasnya Pak Koster bilang, kasus naik. Lalu aku bilang, kasus naik, yang penting kita bisa mengkontrol penularannya dan gejala ringan, Vaskes siap. Dan gue kontrol, jadi naiknya tuh berat, bukan gini, tapi ke kontrol gitu loh. Naik turun. Kalau gitu misalnya tetap oke, kita mengakui masih ada pandemi. Yang pertama itu dulu, kalau ternyata nih masih ambiar, cara lu bisa dipakai tuh. Itu dah makanya. Cara gue belum dipakai soalnya. Aku Kalau kita normal, asalkan kita pakai masker, artinya 3M lah. Gitu. Ya, kalau jaga jarak susah, penting masker, cuci tangan. Cuci tangan kan gampang. Tangan, gitu. Itu aja, buka tanpa razia, tanpa ini. Ide bagus kan? Iya, memang ide bagus. Cuman nggak bisa diterapin. Pemerintah nggak mau, karena tetap pemerintah pasti takutnya itu nanti kalau kasus meledak kami akan banyak mengeluarkan anggaran lagi dan kami akan disalahkan. Padahal sebenarnya masyarakat nggak akan menyalahkan. Kalau dari aku, senang. Pak kok, jadi di ranahnya daerah itu penanganan COVID itu kayak Pak Anies diskusi sama Pak Jokowi, Pak Kamil Jabar, Pak Ganjar kemarin kayak gitu. Setuju aku lockdown weekend, gak setuju aku, gak ada gunanya bos. Lockdown weekend itu kayak ngebuat kerumunan di hari Kamis, pada beli semua ya. Kalau aku bilang, ini tanggung jawab Pak Koster, Pak. Tanggung jawab Pak Koster, dia harus ngomong ke pusat bahwa PAD gua turun, bos. Kasih solusi, PAD gua turun. Masalahnya Pak Koster itu satu jalur dengan pusat, itu kan sangat kental itu unsur gininya. Itu kemarin tiup lilin aja sampai berani. Itu kecewa sih aku itu. Aku langsung ngadu tuh ke Satgas kenapa kayak gini. Ada klarifikasi malah saling bela kan. Jadi kalau menurutku adalah satu ya bule yang nggak pakai prokes, warga lokal kecewa. Aku pun kalau jadi kalian akan kecewa. Ya. Dan tindakan warga Bali yang nggak percaya COVID wajar karena mereka udah nggak bisa makan sebagian besar. Jadi solusinya adalah buka pariwisata ya, nggak ada jam malam, nggak ada sanksi. Pakai masker, saling ngingetin. Dan kalau kena COVID, siapin aja. Ada satu isoman gede tuh. 2 hotel lah dari pemerintah. Disiapin gede, ini gede. Cuci tangannya banyak. Yang nggak mampu data kasih uang ke Mensos. Tapi kan nggak ada lagi pemerintah nanti kalau kalian ya harus menawarkan solusi kayak gitu, nanti kalau ada yang meninggal, lagi kami disalahkan. Pemimpin dong yang harus siap. Pak Koster yang harus bilang dong. Untuk supaya nggak meninggal, siapin Vaskesnya. Kalau Vaskesnya siap, nggak akan ada yang meninggal. Oh gitu ya? Iya dong Pak. Vaskesnya harus siap. Gini, kenapa? Tapi kan gini, masyarakat, pasien-pasien yang meninggal tuh di rumah sakit kan? Nggak ada seperti dibilang Mardigu tuh yang COVID mati di jalan tuh cuma by desain gitu. Nggak ada. COVID itu rata-rata meninggalnya di rumah sakit. Iya benar kan? Iya. Nggak ada yang penting kan langsung meninggal gitu. Kekhawatiran nakes itu adalah banyak pasien sehingga jumlah bednya tuh penuh. Ya berarti solusi pemerintah adalah siapin tambah bednya kan? Tambah bednya. Jadi ketika ada orang kritis bisa ditanganin. Terus data aja, lansianya ada berapa di Bali? Oh lansianya 1 juta orang. Ya berarti lansia itu yang kita care duluan. Yang anak muda berapa? Segini ya berarti anak muda itu. Paham kan? Karena kan yang rata-rata sakit yang komorbid. Karena selama datanya kuat, nggak apa-apa. Jadi Pak Koster harus mengatakan, kalau gua bilang ada 3 daerah yang harus diutamakan penanganan pandemi. Yang khas, Jogja, Bali, NTB. Karena ini pariwisata, dia nggak bisa hidup nggak ada pariwisata. Gitu. Nah makanya kemarin contoh Pak Sri Sultan bilang loh, Malioboro akhir tahun tidak ditutup. Lu bisa cek Google ya. Akhir tahun Sri Sultan tidak menutup Malioboro. Kenapa? Karena kalau itu ditutup, gue kere, PAD nggak ada yang masuk. Dihujat sama nakes. Apa jawabannya Sri Sultan? Diem bro, tak buka.
Kenapa? Karena dia tahu banyak orang masih makan. Selama dia bisa kontrol dan Malioboro semua pakai masker. Kenapa? Dia ngedukasi pedagang dengan baik. Nah itu yang dibutuhkan. Bisa nggak Pak Koster kasih Sultan? Bisa nggak Pak Koster kasih Sultan? Berani tameng. Jadi tameng. Tameng bos. Jadi misalkan dihujat, wah ini kok boleh buka nih bro. Pak Koster ngomong, saya terpaksa buka karena warga saya butuh makan. Saya bisa pastikan, as long mereka pasca cuci tangan, salahin saya. Karena saya memastikan mereka butuh makan. Nah, selama pemimpin bisa menjadi garda paling utama tameng, warganya aman, bro. Ya. That's it, close-nya. Nah, kita lihat sekarang. Sanggup gak Pak Koster ke Sri Sultan? Sri Sultan jelas loh, dia buka Malioboro, Pak. Dihujat itu di Twitter. Wah, disikat. Malioboro buka. Siapa enteng? Ya. Tidak akan pernah saya nutup karena banyak pedagang makan harian di situ. Tapi jika ada yang COVID, saya tutup warungnya. Ngapain tutup ruangannya? Tutup warung yang melanggar. Simpel kan? Ya udah. Usulnya Sri Sultan diterima Pak Jokowi. Yang ngusulin PSBB Mikro Sri Sultan, Pak, sama Jatim, Gubernur Jawa Timur. Bilang kalau ada COVID, jangan lu korbanin satu daerah, lu korbanin aja RT berapa. RT ini nggak disiplin, RT ini yang disanksi. Ini Banyak masyarakat netizen juga masyarakat Bali sangat kecewa dengan Bapak Koster. Saya mewakili netizen di Jawa Bali. Gue nggak tahu ya, gue nggak berpolitik ya, ntar dituduh. Kena kecewanya kenapa? Ini. Karena dengan beliau yang orang Bali, yang tahu benar tradisi Bali kayak gitu loh, nggak berani sama sekali negosiasi dikit soal prokes ini ke pemerintah pusat. Pokoknya harus ketat, semua itu tradisi harus nggak boleh jalan gitu. Itu sebenarnya kekecewaan masyarakat di Bali ini. Harusnya bisa mau perjuangin. Contoh, pilkada waktu pilkada di Bali kemarin itu bisa pakai rame-rame pakai bela ganjur, namanya gamelan itu loh. Nggak tahu aku tuh. Gamelan yang rame-rame gamelan itu. Itu. Ya. Terus Sementara sekarang nggak boleh. Ogoh-ogoh Nggak boleh, semua nggak boleh, sembahyang dibatasi. Loh kalau ogoh-ogoh nggak boleh, Jumatan boleh. Gimana? Jumatan di Jawa boleh. Ogoh-ogoh kayak Jumatan nggak sih? Aku nggak tahu ogoh-ogoh. Maksudnya keramaiannya kayak Jumatan nggak? Pawai modalnya. Ya, tapi kan ya habis Jumatan kan juga ramai kan? Jadi menurutku kayak gini sih Pak, ini tergantung dari kepala daerah. Sanggup nggak? Kalau selama kepala daerah lu main aman, ya lu kan kayak gini terus. Nah itu udah makanya kekecewaan masyarakat tuh sebenarnya. Sekarang kalau aku bilang sih, hilangin aja sanksinya dulu. Hilangin sanksinya dulu. Masyarakat lebih patuh kalau nggak ada sanksi. Gue bisa menjamin itu. Itu contoh yang di Jawa Tengah. Pak Ganjar bilang, di rumah aja, break semua di rumah, panik beli ini. Padahal nggak ada sanksinya. Iya. Seandainya Pak Koster, kenapa gue selalu bilang Pak Koster? Karena ini bener nih, penanganan COVID itu dari presiden nyuruh gubernur nyuruh wali kota, bupati nyuruh camat nyuruh lurah RT RW. Kepala daerah itu harus ngomong, emang bener kayak pulau gua, daerah gua, PAD-nya turun, PAD gua pariwisata, solusi lu apa? Ya lu kalau buka angka COVID naik, kalau gua bisa menjamin angka COVID-nya terkontrol gimana? Ya 3T lu, oke gua swab semua warganya. Selama tim warga di swab, terkontrol semua ke data, disiapin cuci tangan, disiapin ini, lu buka nggak ada sanksi nggak apa-apa. Kayak Jogja. Jogja bisa kok. Kenapa gua selalu bilang Jogja bisa? Ya karena Jogja di malam tahun baru, Malioboro buka Pak. Gila Pak, buka Pak. Oh dihujat, naik loh Jogja, angkanya naik bednya, tapi terkontrol lagi. Oke. Ini jadi, kemarin sempat viral nih, saya screenshot. Apa ya? Jadi itu, tapi usul lu tuh mind blowing. Ketika protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, sudah diterapkan dengan baik, namun pandemi tak kunjung usai. Coba terapkan uji coba. Pertama, hentikan tesnya, stop anggarannya, hilangkan beritanya, bubarkan timnya, kembali normal. Itu ide yang udah viral di TikTok itu. Oh, viral di TikTok nih. TikTok ya? Itu pertama kali viral di TikTok. Ada yang buat jadi dia naik pesawat. Kalau ini urusannya bukan sama gua. Oh gitu ya. Urusannya sama regulator. Regulator ya. Nah, ini yang gua bilang, usul ini lebih mungkin usul lu. Nah, gini. Kalau usul nih sama-sama usul nih, lebih mending usulmu, Pak. Ya. Gini. Kalau apa sih susah sebenarnya ketakutan pemerintah itu menolak instruksi selama ini kan instruksinya takut terhadap kebijakan dari WHO. Oh enggak, bukan WHO. Apalah World Bank atau IMF atau apalah gitu. Kalau dari aku apa sih kalau kita menolak melawan dari mereka itu apa sih resikonya sebenarnya untuk Indonesia ini? Sebenarnya WHO tuh nggak ngasih kebijakan anjuran,
Tapi lebih Boleh kita nggak mentaati gini anjuran WHO? ada beberapa yang nggak ditaatin kayak vaksin. Vaksin kan harusnya, maksudnya tidak ada narasi pakai undang-undang wabah. WHO kan menganjurkan nggak boleh wajib. Tapi di Indonesia kan rata-rata harus gitu kan. Ini apa sih yang terjadi kalau regulator itu nekat melakukan itu? Ya. Ini Coba bicara ngobrol santai ya. Ya. Bukan terjadi kenyataan ya. Ya, Dok, ya. kalau misalkan regulator, menurut lu, prediksi lu, kalau regulator ngikutin saran hilangkan tesnya, bla bla bla, lu akan kena travel ban dari semua negara Europe. Oh gitu. Iya. Artinya Travel ban itu yang dikhawatirin pemerintah. itu yang dikhawatirkan ya. Tepat. Ya, Jadi ya. kalau masyarakat bilang kita tuh nggak takut WHO, bro. Kita takut travel ban-nya. Betul, tapi kan kenyataan fakta yang boleh-boleh di Bali nggak suka pakai masker. Nah, ya Dia- itu. Tetap dia bilang PM-nya yang travel ban. pemerintahnya yang sebenarnya ini bukan orang. Kayak dubes-dubes saya bilang kayak gini deh kemarin, orang Jepang. Ya, Orang ya, WNI di sini negatif, di Jepang positif. Dubes Jepangnya bilang hati-hati sama orang Indo. Buset, kayak gitu Bor bilangnya. Jadi kalau kayak gitu caranya tuh, itu di bulan Desember ya, walaupun akhirnya dikelirin, diperbaiki kitanya. Wah, berarti ini Travel ban bro, makanya gue bilang tuh paling petinggi harusnya diajak. Kalau lain halnya kalau kompak melakukan gini baru bisa ya. betul kalau kompak. ya, Masalahnya semua negara ya. apes gitu loh, belum. Jadi kalau kita kena travel ban, orang nggak akan mau ke kita. Sementara pariwisata itu adalah penghasilan nomor 2 tertinggi di Indonesia setelah tambang ya. Nomor 1 masih tambang, nomor 2 pariwisata. Kalau kita kena travel ban habis pak. Nah yang gue sesalin tuh adalah kenapa kok Tirta kritik pemerintah tapi kadang dukung? Karena aku itu menetapkan diri bukan oposisi, bukan pro. Aku tengah. Tengah ini dalam artian kita kritisi, tapi ngasih problem solver, pemecah masalah. Jadi kayak jelek kita kritik, bagus kita dukung. Kalau orang bilang social justice warrior, tapi gue beraksi. Gue hanya bukan sosial doang. Orang nyebut aku SJW, karena orang bilang mensa-mensa kayak, lu harusnya kalau kontra terus. Gue sadar diri, bos. Gue sadar diri. Sadar diriku tuh apa? Kalau narasi itu diperjuangin, mau sampai jebot juga nggak ada hasil sih, Pak. Ya. Aku tuh aku realistis, nggak idealis. Apakah saran itu hilang kan nih? Pasti kalau nggak dites ya pasti nggak akan ada hasilnya dong. Ya. Bener nggak? Ya. Sama kayak tipes. Dari mana aku tahu lu tipes kalau nggak dites? Ya. Sama kan? Cuman nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak realistis itu. Kita usul yang realistis. Usulmu yang bilang pernyataan itu realistis. Itu Realistis. Namanya APS, atas permintaan sendiri. Artinya negara bisa kan kalau ditanya oleh Itu realistis. global gitu, masyarakatnya Selama nggak tahu lu gitu. nggak keluar Bali ya. Iya. Lu yang nggak keluar Bali. Iya. Jadi orang Balinya nggak keluar. Nggak apa-apa. Itu realistis. Jadi orang Bali di lock Bali kayak mana? Kayak Mungkin itu ya dilakukan. mungkin kayak Taiwan. Taiwan gitu juga ya. Taiwan kan ultra, bos. Jadi Taiwan itu kan ngelok dari orang luar dilarang ke Taiwan. Tapi Taiwannya itu ngelok-ngelok terus sampai akhirnya bisa ultra. Party bro, nggak pakai masker bro. Udah party kayak DWP-an gitu. Makanya gue bilang, usul lu realistis. Mind blowing, tapi bisa kayak gua nggak apa ini, tapi resiko ditanggung sendiri. Kok nggak akan nyalain rumah sakit, nyalain pemerintah. Bentar. Ini patut untuk dicoba. Iya, makanya. Tapi kalau gue bilang, sanksi-sanksi itu cabut. Jadi problemnya adalah berani nggak Pak Koster kayak Sri Sultan. Kalau Pak Koster berani mengambil keputusan kayak Sri Sultan Hamengkubuwono mengenai pariwisata Jogja, itu solusi buat warganya. Gue pendatang, Pak. Di sini toko pun kerjasama sama orang Bali. Oke. Mereka pun ngedampak. Sama jawabannya, Tir sampai kapan jam malam. Nah, aku nggak setuju. Lagi, seru. Banyak nih dah pertanyaan, nggak apa-apa dah. Mind blowing, aku nggak tahu tuh usul. Mind blowing tuh. Anjing ya. Aku baru tahu ada usul kayak gituan. Jujur saya dulu sebenarnya nggak percaya sih sebenarnya ada konspirasi nih dok. Cuman Ya, lu menjalani kan? Bukan. Saya kan temenan sama Jering juga kan, beli Jering. Saya lihat postingan beli Jering. Ya karena saya kan berpikir terbuka aja dok. Karena kami kan di Jurnalis. independen lah modelnya, kami nggak ada terikat sama siapa-siapa. Jadi semua apapun informasi kami coba telusuri gitu loh. Nah sampai ketika Jenderal Dharma Pak Dharma di wakil badan BSSN ya, itu berbicara Badan Sandi dan Siber Nasional. Nah. Apa lagu? saya mulai berpikir, waduh kok badan cyber ini orang yang memang di dunia senyap gitulah, informasi yang tidak bisa kita akses beliau bisa ngakses. Makanya saya mulai berpikir, jangan-jangan bener nih
apalagi ada Mardigo juga ahli geopolitik, geoekonomi, Prof Nursi juga yang mengatakan begitu. Nah, misalnya kalau kan selama ini narasi-narasi konspirasi, narasi by design itu yang sebenarnya juga banyak mempengaruhi kebijakan di lapangan. Banyak yang membuat masyarakat itu nggak taat prokes gitu loh. Nah, sementara pemerintah nggak bisa mengcounter narasi-narasi yang seperti itu gitu loh. Tidak bisa membantah dengan sekakmat gitu loh. Oh ini salah ini kalau nggak ada nggak gini gitu nggak bisa. Jadi gimana menurut Dok? Kalau aku sih kayak gini Pak. Mau by design, mau yang buat siapa, mau itu ilmiah, tidak mengubah COVID-nya ada. Nah, kalau aku udah belajar banyak ya dari kejadian debat sama orang. Wah tapi corona tuh dibuat, ya gue cuma tanya. Debat kita berdua ngasilin ngubah fakta nggak kalau kebijakan bakal kayak gini dan COVID-nya tetap ada? Ya kagak sih. Ya lu harus fokus ke depannya. Aku respect kok sama Pak Mardigu gitu kan. Mau dia bilang COVID by design atau apa, tidak mengubah fakta dia pernah kena COVID. Salah satu usul tapi aku suka. Kena COVID apa di-COVID-kan dia? Nah kalau itu, dia kan dapat terapi plasma konvalesen. Oh iya. Makanya edukasi plasma kan. Aku suka tuh terapinya dia. Oke. Cuman perkara dia urusannya menganggap COVID ini perdagangan Cina Amerika, gue nggak peduli. Karena itu adalah, gue nggak bisa ngatur, aku nggak bisa ngatur berpikirnya orang kayak kamu. Cek Bali, lu harus ngikut gaya pikir gue. Itu sama aja gue maksa orang dukung Liverpool semua. Karena bisa. Karena aku gitu, aku selalu menghargai yang narasi kontra. Ya respect gitu. Dalam artian, tapi aku bicara fakta. Seliar apapun ide lu, kalau nggak bisa diterapkan, buat apa lu ngide? Ya. Karena kita harus cari yang solving. Kita short term aja deh. Mei ada libur panjang, 21 hari. Sementara di sini masih PSBB mikro apa-apa. Bali udah mulai, warganya udah mulai berteriak terus. Kepala daerahnya dikritik terus. Apa yang harus kita lakuin? Nah itu yang harus kita pertanyakan. Kalau aku yang lakuin adalah, kepala daerah membuat A, terus habis itu ya usul lu boleh diterima, tiadakan jawaban, tiadakan sanksi. Jadi untuk Bali spesial. Kenapa Bali spesial? Ya karena mereka butuh. Kalau ada orang bilang, dahulukan kesehatan, dahulukan ekonomi, ya kepala daerahnya harus bantah. Kalau lu yang bantah, gua yang bantah, kagak kuat bos. Ya. Bener nggak? Ya. Tapi kalau Pak Koster yang bantah, ya saya tahu. Otoritas lah. Kesehatan itu penting, ekonomi penting. Tapi masalahnya warga saya ini nggak bisa makan. Saya buka ya, udah, gitu Pak. Kayak contoh, ya itulah menurutku. Contoh deh, ganjil genap kemarin ganjil genap dipanis ditiadakan. Pak Bimaria malah ngadain. Terus habis itu di Jawa Tengah ada di rumah aja. Tapi pusat nggak mau ada lockdown. Itulah yang aku bilang, kekuasaannya tuh di kepala daerah Pak. Ya. Nah soal gini gimana Dok? Apa namanya, kan banyak opini masyarakat setiap pemerintah menganggarkan untuk rumah sakit atau untuk nakes itu selalu dibilang cair. Artinya selalu dibilang untuk nakes atau rumah sakit ini nyari duit dengan meningkatkan angka COVID. Karena kan faktanya sebelumnya juga Pak Muldoko sempat bilang kan, jangan yang setiap yang meninggal tuh ditulis COVID. Pak Koster juga sempat seteman. Makanya saya ketawa waktu dokter live bilang nggak ada pengkovidan itu. Makanya loh buktinya Pak Muldoko kan yang bilang. Iya, kalaupun ada, Koster, gitu. jadi gini, statusnya itu kalau kita tuh ada 3 pernyataan. Kalau ada oknum laporkan. Intinya oknum lah itu modelnya gitu ya. Ya terserah, kalau ada oknum laporkan. Loh dokter ini nih, pernah ada satu yang ketahuan. Pada waktu itu di ILC. Temanku dari Pekanbaru laporin loh. Dia ngelaporin almarhum neneknya itu negatif COVID swabnya. Dia pinter, dia nyiapin ini form konsennya bla. Tapi diumumkan di media dia positif. Protes dia bos. Ya. Loh jadi boleh kalau ada yang ini silakan laporin. Aku nggak bantah. Kemana harus lapor? Apa? Kemana harusnya melapor? Lah polisi loh Pak. Oh polisi. Langsung ditangani Pak. Lo polisi akan tetap menangani Pak. Suka dia dengan kasus kayak gitu. Masalahnya kan gini, waktu Pak Koster bilang, kematian di Bali sebenarnya sedikit, tapi di COVID kan banyak gitu Pak Koster bilang kan. Terus? Nah sementara yang kalau ditanya oleh wartawan, kapan tuh udah lama, nggak usah diurus-urus lagi gitu. Lah kak sesimpel gitu loh. Itu nggak seolah-olah dia emang bener. Emang bener tuh harus dikelirkan. Jarang bilang kacung WHO di penjara, itu kan nggak adil gitu modelnya itu loh. Ya tapi ya makanya. lu tahu sendiri lah.
Terus itu nomor 1. Nomor 2 nih. Banyak orang yang anggap insentif cair. Faktanya, audit untuk kasus COVID, ini audit ya. Audit itu 3 tahap loh, Pak. Jadi audit dari timnya Kemenkes, BPJS, dan audit terakhir, internal. Nggak ada yang ditransfer, Pak. Belum ada cair. Kere, Pak. Gimana sih sistem Jadi misalkan nih, aku ceritain ya. Ada orang meninggal. Nih orang meninggal, ini bonsai orang nih. Datang nih, bonsai nih orang nih. Ada orang datang, meninggal. Nah, protokolnya WHO diturunkan di Kemenkes, Permenkes. Kalau orang meninggal, tanya dulu, bro, sampean kecelakaan nggak? Iya, kecelakaan. Sebelumnya ada gejala-gejala paru gitu? Kagak ada. Fix kecelakaan di mana? Nih. Biasa. Karena terbukti meninggal kecelakaan. Ya. Dia bilang, kecelakaan dia. Kemarin sempat flu. Sempat sih, Pak, di swab. Ini yang dituduh di COVID kan. Loh, kenapa sih mati dadakan swab? Itu protokol dari sana. Kalau ternyata matinya ini swab positif karena kecelakaan, berarti diagnosanya death with because of accident. Jadi kematian karena asiden kecelakaan dengan disertai hasil lab COVID positif. Hasil lab swab PCR positif. Ya. Protokol. Nah, dok, kalau yang lain lagi, dia meninggal karena stroke. Swab tetap. Jadi diagnosanya meninggal di causa stroke di rumah. Berarti di dead on arrival DOA plus hasil PCR positif. Nah, dok, surat pengcovidan itu apa? Itu informed consent. Itu isinya adalah menyatakan surat persetujuan tindakan medis. Dan itu nggak mempengaruhi. Nah, dok, kalau mati-mati kayak gini dapat anggaran? Enggak, Pak. Orang yang meninggal dadakan, jadi tidak sempat dirawat karena COVID, jadi meninggal tapi statusnya tuh PCR positif, itu ditanggung cuman pemakamannya doang, sama ambulan. Nah, kalau ada oknum, dok, ada oknum B. Jadi saya ini hasil swab negatif, dok, cuman saya dinkes positif gitu. Misal, lu tuntut polisi, nggak masalah. Ini yang aku bilang. Jadi kalau sampean bilang, Pak Koster bilang angka COVID, angka meninggal banyak, itu berarti ada yang di-COVID-kan. Dia harus membuktikan. Tidak segampang dia bilang, benar katamu. Udah itu lama-lama. Kagak ada. Lo harus klarifikasi. Pak Muldoko bilang rumah sakit meng-COVID-kan. Itu diklarifikasi di ILC sama Pak Dhani Amrul Ihlan. Oh, udah Iya, diklarifikasi dan dia bilang, artinya itu beliau mengakui bahwa kalau audit, hati-hati. Dicek dulu, ini meninggalnya dengan COVID atau hasil lab COVID atau sebelumnya ada gejala COVID. Itu berbeda auditnya soalnya. Gimana sih sistem audit? Enggak. Rumah sakit mengklaim anggaran untuk penanganan COVID itu gimana sih? Jadi apakah sistem memang gini, selama ini yang dipahami oleh masyarakat kan gini, setiap kalau ada COVID, misalnya kena COVID 5 gitu, baru ada buktinya, baru bisa diklaim gitu. Artinya kan seolah-olah semakin banyak rumah sakit itu dapat pasien COVID, semakin atau meninggal, semakin banyak yang bisa mengklaim anggaran ke pusat. Apakah itu? Sistem kita tuh kayak BPJS, bro. BPJS pun kalau sakit kan, jadi gini, kalau sampean iuran premi BPJS itu kan ditanggung semua. Nah, misal ada orang kena COVID nih, harus dicek dulu dia ditanggung BPJS apa enggak. Nggak bisa sembarangan. Dicek dulu penyakitnya ada, X-ray-nya apa, apakah PCR tok. Kalau dia OTG kagak ditanggung. Misal gua nih, Tirta, gua cuma gejala ringan, kagak ditanggung, Pak. Yang ditanggung itu adalah emang yang terbukti secara klinis. Jadi ada memenuhi 5 gejala klinis, terus pemeriksaan penunjang kayak cek darah, X-ray dan kawan-kawan, sama dirawat di rumah sakit rujukan. Tapi dengan catatan obat-obat mahal, nah itu yang dikritik si Luis. Obat-obat dipermasalahin si Dr. Luis itu adalah obat-obat mahal, bro. Kamaras, Acterma, IVIG. Itu yang dipermasalahin Luis. Itu mahal dan itu nggak ditanggung. Itu yang mahal. Ada yang nanggung, ada yang enggak. Satu injeksi 12,5 juta. Dan itu nggak ditanggung. Dr. Lois itu siapa, Dok? Ya aku nggak ngerti, makanya aku tanya lu. Aku kan baca statementnya. Aku pahami yang dipermasalahin Luis itu ada 3 obat sebenarnya. Kamaras, Acterma, IVIG. Makanya aku pengen ketemu. Dr. Lois pernah nulis status ini kacung WHO, ini kacung WHO, itu kok nggak ditangkap ya, Dok? Itu ya bukan, gua kan nggak pernah lapor. Nggak lapor, kok nggak lapor? Bukan aku nggak pernah lapor. Oh gitu, oh iya. Yang lapor kan
Aku nggak mau ngomong, masih di pulau Idi laporkan saya gitu kan. Yang laporkan kan itu Idi Bali. Oh iya. Saya dibenci sama Idi Bali. Saya nggak pernah lapor. Kalau aku mau laporkan, aku tuh ngelaporin nih neofasis kemarin. Kenapa aku ngelaporin neofasis? Bukan karena hoax. Dia ngancem bakar rumah, anjir. Itu kayak, bos, lu jangan rusak rumah orang. Kayak telurnya nggak pernah aku laporin. Kenapa? Karena aku suka ngomong sama orang kontra. Itu kayak Liverpool sama MU. Nah nih. Klaim rumah sakit tuh kayak gini. Harus dipastikan dulu gejalanya, pastikan dulu pemeriksaannya. Apa? Baru bisa. OTG bisa kagak? Nggak semua pasien COVID bisa diklaim. Dan klaimnya setahun, bos. Nah, langsung ya. Makanya kita lebih mending jangan ada COVID. Karena pemasukannya jelas. Ini rumah sakit, ini misal rumah sakit. Pakai bonsai lagi. Ini rumah sakit ya, ini rumah sakit. Ada 2 pasien datang nih ke rumah sakit. Kalau ini normal, ini cair dari BPJS langsung. Kalau ini COVID, ini auditnya 3 kali. Bener nggak COVID? Bener nggak mati COVID? Sejarahnya apa? Cairnya lama. Karena ini dari BPJS, ini APBN, penanggaran COVID, beda. Jadi kalau jadi rumah sakit, ya gue mending nggak mau COVID, Pak. Iya. Nah, yang mati dadakan, terus dengan tiba-tiba PCR swab positif, itu memang prosedur. Tapi dia tidak dapat duit. Dia hanya ditanggung pemulasaran jenazahnya. Itu faktanya. Nah, Dok, tapi ada oknum. Gue nggak bisa bilang oknum, semua tuh 100% clean. Kayak aku bilang, semua pejabat 100% tidak ada yang korupsi. Aku nggak bisa bilang. Pasti akan ada oknum receh yang kayak nilat gitu. Kenapa kau bilang, Luis kenapa nggak dilaporin? Ya bukan urusan gua, bos. Yang laporin Jering dulu siapa? Idi Bali. Ya udah lu tanya kenapa Idi Bali nggak laporin Luis? Ya juga ya udah. Aku tuh udah tanya ketua ID, Dok. Oh sempat ditanyain? Sempet. Oh ketua ID udah tahu ya? Sudah. Aku udah tanya ketua ID, udah tanya the next election ID. Jadi Dokter Daeng, Dokter Adib tak forward. Dok, Dokter Luis nantang sama Kemenkes, staf sus. Dokter Luis ini nantang. Gimana tanggapannya? Ini siapa ya? Ya nggak tahu. Dia jelas nantang pengen dilaporin. Saya cuma mau forward aja. Terus gimana ya? Gimana reaksinya? Udah. Mereka kapok untuk terakhir pertama dan terakhir laporin Jering. Jadi mereka menyesal menyelaporkan Jering. Ya 50-50 lah. Ada kayak udah ngelaporin, tapi setelah dibui kayak ada rasa kasihan gitu modelnya ya? Iya kayak nyesel ngakuin sih kalau menurutku. Menurutku sih. Ini fakta ya. Ini fakta. Aku ada chat ya. Jadi aku chat, Pak, ini Luis Pak. Staf sus Menkes. Siapa ini Luis? Nantang dilaporin Pak. Nggak usah diurus. Ya tapi netizen pengennya diurus juga Pak biar kayak Jering. Coba tanya ID. Gua tanya pada yang diri tuh. Ya udah lu tanya apa? Ahli hukum, legal, Dokter Dewa. Oh, Dokter Dewa. Dokter Dewa sama Dokter Hansen dia ID di Semarang. Dokter Dewa kan sempat juga debat dengan Dokter Luis. Atau Dokter Luis? Oh ya sempat. Sempat. Terus tanya tuh ke dokter siapa namanya Hansen di Semarang, terus bilang kayak, gue laporin neofasis Luis ya. Enggak. Puncaknya, gue tanya Dokter Adib. Dokter Adib kan yang masuk podcast. Ya intinya ID belajar banyak lah dalam kasus pelaporan Jering. ID belajar banyak kayak, oh ternyata melaporkan orang endingnya kayak gini, tidak dipercaya masyarakat. Iya. Endingnya mereka nggak mau ngelaporin lagi. Ya aku udah bilang kan, aku dari awal bilang aku nggak pernah ngelaporin orang Pak. Oh berarti sekarang ID merasa tidak dipercaya masyarakat gitu ya? Karena iya emang. ID merasa tidak dipercaya masyarakat, maka dia defend-nya dengan cara edukasi bagus kan. Cuman mereka bilang tapi tidak statement resmi ya, verbal. Kayaknya kita kapok deh untuk ngelaporin lagi. Berarti masyarakat sekarang bebas bilang ID kacung WHO gitu. Ya kalau mau dilapor tuh berapa orang ngomong kacung gila tuh, ada gue hitung 1. Gue bilang Pak Adib, Pak Daeng. Kemarin kan Jering mungkin karena orangnya nggak jelas kali ya, dan ada backingnya itu. Enggak juga sih Pak. Enggak, bukan karena backing. Bukan. Kalau ada backing menurut gue backing Jering lebih gede Pak. Oh gitu? Iya dong, backing Jering lebih gede dong. Jering orang lokal di Bali lebih tua. Ya. Orangnya real loh. Orang real tuh it means lebih kuat Pak. Melapor, kalau orang fake account nggak akan bisa dilaporkan. Malas ngelaporinnya, yang nyelidiki lebih banyak. Tapi kalau real, it means dia open fight. Jadi kalau fake account tuh nggak akan dilaporin karena udah males duluan. Makanya kalau aku bilang adalah sempat ngomong kayak gini, ID agak 50-50 untuk melaporan Jering sekarang. Udah belajar lah kayak,
Iya. Next time kalau ada kasus, ajak ngobrol. Nah, kalau aku ngajak ngobrol itu karena penasaran. Penasaran 2 statement. Nah, makanya kalau yang ketemu kamu, usulmu tuh mind blowing yang surat. Aku nggak kepikiran. Surat pernyataan ya. Itu keren sih. Maksudnya terlepas aku pro ya, aku adalah pro protokol dan aku prokes, usulmu bisa dicoba. Tapi emang satu hal nih, ya kamu harus bisa menekan Pak Koster untuk cover. Karena kemarin ada sih yang komen, oh iya untuk kamu oke lah. Gimana kalau kamu menularkan, misalnya yang surat tanda tangan, surat pernyataan itu menularkan ke orang yang rentan. Itu lagi masalahnya. Loh, kan banyak yang nggak mau gitu loh, nggak mau prokes. Ya misal satu kecamatan aja didata. Satu kecamatan, misalnya kalau sebagian besar oke. Tanda tangan. Ya udah nggak usah Indonesia deh, Bali deh. Ya itu lah. Bali didata, misalkan Badung dulu yang paling hancur kan, Ya. Badung didata kecamatan. Berapa Bos, yang di swab dulu, terus di tanda tangan. Lu mau pakai protokol nggak? Pakai. Ya udah, siap. Lu nggak pakai, tanda tangan. Nih, baca. Jadi kalau mati, kalau sakit bukan urusan gua. Tapi selama lu harus di Badung ya. Nih. Ide bagus sebenarnya. Mind blowing, Itu, tapi ide lu makanya. bagus. Gua di sini sebagai orang pro. Karena masalah benang merahnya menurut saya itu ya di pikiran pemerintah yang takut nanti ketika banyak yang meninggal atau banyak yang terpapar itu mereka disalahkan. Ya emang benar, emang Itu pejabat benang itu, merahnya. pejabat itu omonganmu benar, aku nggak bantah ya. Omonganmu ini benar banget kayak pejabat itu bukan takut COVID. Iya. Pejabat takut dicopot. Dicopot atau benar, itu gini, benar. gitu loh. Makanya mereka tidak berani untuk paling nggak discuss. Iya. Karena kalau discuss dianggap membangkang itu dicopot. Itu benar. Nah makanya aku bilang, bisa nggak Pak Koster kasih Sultan? Udah itu doang. Kalau bisa, ini agak aman. Yang kedua, urusan rumah sakit, laporin aja nggak apa-apa. Kalau Pak Koster sih ngikut pusat aja. Kalau pusat oke, itu Pak Koster oke. Karena selama ini Nah, kalau pusat oke, biar aku ngomong. Aku gini ya, jadi gini. Dok, kamu kan deket sama pemerintah gini. Aku tuh garis tengah. Aku tuh deket sama oposisi, deket sama pro. Jadi aku tuh deket sama semuanya. Kayak bisa usul, bisa usul. Untuk jembatan ke Pak Jokowi soal Bali, itu susah, Pak. Susah, Pak. Iya, iya. Susah. Susahnya karena apa? Susahnya tuh gini. Pariwisata tuh nggak hanya di Bali. Banyak para wisatawan yang merasa kayak, wah nanti Bali dianamaskan, bla bla bla. Susah, itu baru konflik Bahkan pertama. waktu akhir tahun seolah-olah pemerintah mengalihkan wisatawan ke Lombok jadinya kesannya gitu loh. Iya bener. Dan Gitu. emang itu faktanya. Faktanya begitu kan? Ya kayaknya sih. Aku Di bisa Bali bilang. diketatkan dengan Ya kebijakan maksudnya yang PCR sangat swab. mendadak Gini, gitu loh. ke Bali harus pakai PCR swab tuh nggak penting, Pak. Itu makanya. Nggak penting. Tapi kalau aku bilang adalah untuk menjadi jembatan untuk ngurus Bali aja susah gitu loh. Jadi emang mau nggak mau harus kepala daerahnya ngomong dulu, ngomong ke pusat, bos warga gua nggak makan, lu ada solusi apa? Kasih uang, nggak bisa, kasih uang tuh cuma sebulan doang. Gimana? Ya buka pariwisatanya. Iya. Urusan gue yang nanggung dar, prokesnya gue yang nanggung hujatan, gue yang nanggung ini, siap kagak? Udah itu doang. Kalau si kepala daerah nggak siap, ya gimana lu mau buka? Itu Lu ntar kena rahasia terus. Harus kayak Sri Sultan, Pak siap Koster buka. masih main aman sampai sekarang. Iya, pemimpin tuh emang sulit nih Pak kalau jalur tengah. Kayak gini deh, kayak ya mau nggak mau harus kayak ya Sri Sultan buat Malioboro. Lu harus kritik, tapi lu harus kasih solusi, itu berat. Sementara lu nggak digaji. Gue nggak digaji, maka gue bisa kritik terus. Kayak kemarin, vaksin di DKI bisa didapatkan tokoh terkenal crazy rate. Oh, gue gas gue. Lu Dok, lu nggak takut? Ya karena emang dalam artian aku kritis, tengah. Masa nggak digaji dok? Ya nggak digaji. Kan Kalau- dokter satgas. nggak ada Pak, nggak ada gaji Pak. Oh, nggak? Demi Allah nggak ada gaji. Karena aku hitungannya relawan. Relawan Karena kan gini, netizen itu menilai kenapa dokter Tirta dianggap selalu dibully sekarang itu kan nggak dianggap membelot karena mungkin sudah terima Enggak, peran, nggak digaji. gitu. Oh enggak ya? nggak digaji. Aku tuh malah ngeritiknya sekarang kayak kemarin Pak Jokowi PSBB nggak efektif, aku kritik. Terus lockdown aku kritik. Aku nggak digaji Pak. Kalau aku di Sempat ketemu Pak Pak Menkes. Jokowi nggak? Kalau Pak Jokowi aku nggak mau. Ke istana sempat nggak? Diundang. Diundang sempat. Diundang untuk vaksin, aku nggak mau. Aku nggak mau Pak. Itu Sama sekali nggak pernah. Enggak. Aku diundang tuh 2016 ngasih motor. Jadi kalau kemurusan nakes kemarin, aku diundang untuk suntik bareng Raffi, aku BCL Najwa. Yang datang Raffi aja. Aku pilih ke puskesmas. Karena aku nggak mau digoreng pro. Aku masih tengah. Aku tuh SJW. Aku mengaku kok aku social justice warrior. Jadi kayak
pemerintah salah, aku kritik, tapi aku kasih solusi. Ya, iya. Kalau bener, aku dukung. Kayak contoh Liga 1. Nakes ada yang dukung Liga 1. Jarang. Aku bilang, aku dukung Liga 1. Aku menentang kebijakan pemerintah yang membatalkan Liga 1. Mei, PSSI bilang bisa jalan. Kenapa? Kalau bola jalan, at least kita ada hiburan, Pak. Nggak stres. Ya. Jadi aku tuh masih tengah. Digaji. Kalau digaji mana bisa keluar-keluar, Pak? Nggak boleh. Orang yang sudah mendapat gaji dari pemerintah, itu attitude di medsos pasti dijaga. Ya. Gua masih Saya sempat petenteng. diskusi sama teman ya tentang Dokter Tirta kok sekarang gini ya gitu. Kata teman saya, bukan kata saya ya, kata temanku, oh Tirta sebenarnya niatnya baik kok sebenarnya dia, cuman dia takut sama seniornya gitu. Nah, kalau itu benar. Betul. Kalau Dok. senior itu benar. Berarti dokter takut. Jadi gini, sering debat atau dimarahin? Sering debat. Sini, aku ke Bali aja nih diem-diem, Bro. Oh gitu. Kalau ketahuan ID udah diincer aku, Bro. Nggak boleh, Bro, aku temu kau itu. Kalau ketahuan, jadi gini, ID itu feodal, Pak. ID itu feodalisme, kayak senioritasnya ada. Lu kalau ada yang bilang bantah, enggak. Kayak contoh ada, kita harus menghormati senior. Kayak di SMA lah, senioritas SMA kayak gitu. Emang fakta. Karena kita terikat sama profesi. Lu nggak, apapun yang lu statement, itu mewakili DR. Cuman, ada beberapa celah yang aku bisa statement. Gitu. Kayak contoh aku keputusan kemarin dukung sidang jering, gua tuh menjadi heboh, Pak Didi, Pak. Iya. Karena gua dibilang nggak kompak. Settingan itu ya, bukan. Dibilang nggak kompak. Tapi endingnya apa? Ya endingnya nggak berani laporan orang lagi. Endingnya adalah, kenapa lu nggak dilaporin? Ya lu pikir aja yang ngebuat lu nggak dilaporin, ya gue yang nahan, gila. Gue yang nahan sekarang supaya itu nggak laporin orang-orang lagi. Kecuali diancam dibunuh. Karena kapok. Ya. Kapok kan yang jadi? Kapok. Ya udah. Kapok mereka. Kenapa kapok? Karena mereka tuh dulu berharap ngelaporin jaring. Endingnya adalah narasi hoax dan ID nggak dihina. Hei, yang ini tambah banyak. Endingnya nggak ada kan? Harusnya apa yang dilakukan? Mediasi dulu. Jadi sekarang ID lebih terbuka untuk mediasi. Oke. Nah, kemarin Dok, soal vaksin gratis, kemarin sempat beredar videonya investigasi itu ya. Investigasi 101 sempat nonton nggak, Dok? Ya, FV101 Flat Earth lah. Investigasi yang soal surat cinta untuk Pak Jokowi yang terakhir yang baru. Iya, tahu. Sempat nonton nggak? Iya, sempat nonton tapi sebagian. Nah, gimana cara menyelesaikan pandemi dengan vaksin kalau vaksinnya bermutasi terus? Oh, pertanyaan pintar. Karena Dokter Tompi di podcast Om Deddy kan bilang vaksin itu dia mikro gitu loh, artinya spesifik sekali gitu dengan virus, dengan genetiknya. Ini gue tuh suka FV101 adalah dia nggak ngucap, dia tanya. Nih gue jawab. Gimana caranya? Caranya itu adalah kita itu ada revolusi. Jadi di bulan Januari Desember untuk menjawab pertanyaan si 101, Kemenristek sama Kemenkes setahu aku bekerja sama untuk membuat penelitian penelitian virus-virus mutasi yang udah bermutasi dari COVID. Ternyata sampai sejauh ini mutasi virus COVID itu masih belum ada yang lebih mematikan, tetapi berpotensi lebih menular. Nah, untuk penularan kan dicegah lewat protokol. Berarti vaksin ini masih efektif, gitu. Nggak, artinya vaksin yang sekarang tahap 1 ini nggak bisa menyelesaikan pandemi kan sebenarnya? Ya bisa, Pak. Loh kan katanya bulan Januari kan media-media memberitakan banyak mutasi virus COVID. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah gini, vaksin yang ini itu berfungsi untuk mencegah supaya gejala COVID jadi lebih berat. It means dia efektif untuk mencegah si virus ini jadi mematikan. Tapi bukan menyelesaikan pandemi kan? Ya. Nanti makanya aku keberatan kalau dibilang vaksin solusi utama pandemi itu salah. Enggak. Vaksin ini mencegah supaya kalau kita kena COVID nggak jadi berat. Jadi kayak contoh, lu kan ringan, misalkan lu kuat ringan, temen lu nggak tahu nih. Kalau semua divaksin, lu nggak bisa nularin, dia pun kalau ketularan jadi ringan. Nah, itu budaya vaksin. Nah, tapi tidak mencegah penularan. Nah, mutasi virus yang baru itu diduga lebih menular. Nah, untuk mencegah penularan itu protokol, mengontrol orang, gitu, bro. Makanya dibilang vaksin itu solusi utama pandemi, gue setuju bukan. Solusi utamanya diri kita sendiri, bro. Itu. Soalnya kan bener juga yang di pertanyaan dari channel itu. Siapa namanya? Bos Darling ya? Bos Darling gitu ya. Karena kan kalau sekarang oke lah vaksin, kalau virusnya kan bermutasi nanti karena kena COVID lagi ada vaksin baru. Terus divaksin kan sampai ada
statement dari Bill Gates yang dikutip di channel itu mengatakan bahwa nanti Bill Gates pun mengatakan bahwa vaksin yang tahap pertama ini nggak akan bisa. Nanti akan ada vaksin ampuh gitu dikatakan. Wah, kalau gue nggak percaya. Kalau gue mau Bill Gates ngomong bebas lah dia lah. Dia juga ngomong katanya ada virus biologis lah. Kalau gue yang percaya adalah Indonesia lagi kritis, adanya vaksin ya wis lah. Sekarang kalau kayak gini mau berharap dari apa lagi? Pusing, Mbak. Makanya solusinya adalah solusi aku itu, Dok. Yang surat itu benar. Perjanjian. Surat itu benar. Surat itu setuju aku, asal diterapkan di Bali dulu. Iya. Setuju aku. Aku tuh concern di Badung. Badung tuh Seminyak, Canggu, Luwatu. Ini 3 daerah yang kalau nggak ada makanan habis, Pak. Kalau nggak ada wisatawan habis nih. Kere nih, hancur. Padahal ruko di Seminyak itu mahal banget. Kalau aku buka di sana, toko sepatu aja laku aku Pak, mau jual apapun. Hancur nih sekarang kan. Itu harusnya kepala daerah yang ngomong ke pusat. Loh, kalau nggak kepala daerah, masa tiba-tiba bupatinya ngomong, "Woi, Pak Jokowi, Badung," melangkahi kan? Betul. Kalau aku yang bilang, "Dok, sampaikan ke pusat," akan dijawab, "Lu orang Bali bukan?" Nah, sekarang kalau orang Bali yang bicara, lu mah cuman karena urusan perut. Nah, siapa yang sekarang bisa bicara? Pak Koster. Gimana cara buat Pak Koster bicara? Ya warganya harus ngomong. Nah, itu yang berat. Nah, kalau sampai Pak Koster nggak ngomong terus sampai Mei, ya sampai Mei lu kayak gini terus. Nih gini deh. Mei itu 21 hari libur ya guys. 21 hari libur. Ini peluang lu untuk kembali. Kalau sampai 21 hari di libur Mei ini tidak dimanfaatkan orang Bali dengan baik, atau Pak Koster nggak manfaatin ini mencari celah, mau dapat duit lagi apaan? Iya. Nah itu Jak Bali. Singkatan apa sih itu? Jak Bali itu dulu kan yang dikenal masyarakat kan Ajak Bali gitu ya. Nah, sekarang Hilang karena Bali artinya. udah nggak boleh kan? Jadi hilang A-nya. Jak Bali jadinya gitu loh. Oh. Tradisi hilang kan? Semua mau punah ini kan? Benar kan? Bener sih. Jadi aku sebenarnya nyindir gini sebenarnya, Jak Bali. Oh kok Ajak? Bukannya Ajak? Loh kan udah nggak Ajak Bali kan? Iya bener. Bener juga kok ya. Aku bakat jadi caleg lah anjing. Gitu dong. Nyatet loh, suka loh. Tapi Nah, kesehatan atau ekonomi nih, Dok? wah, ini berat nih. Ini 50-50. Kalau daerahnya dari pariwisata, khusus di Bali ya, khusus di Bali, aku ekonomi. Kalau khusus di Bali, kalau aku dihujat sama nakes, aku akan bicara. Tapi sekarang pemerintah geraknya lebih ke Kalau kesehatan pusat kayaknya. iya pasti nakes Pak, kesehatan dulu baru ekonomi. Gue bilang khusus Bali, Khusus Bali ya. khusus Bali ekonomi. Loh kenapa aku bisa bilang ekonomi? Gini. Perputaran uang di Bali, kayak contoh deh, itu dari pariwisata. Wisatawan nggak ngeluarin duit, ini orang nggak bisa ngeluarin duit ke pasar. Otomatis kekeosannya itu adalah apa? Orang akan muncul penyakit-penyakit lain yang akibat nggak bisa makan. Ya. Makanya kan aku bilang Mei, ingat prediksiku, ingat ya video ini. Mei itu Bali harus ada solusi. Kalau enggak ya, makanya aku bilang tuh gini deh. Bali itu khas gitu loh. Dia hidup dari pariwisata. Kita bisa samakan Bali itu kayak Hawaii, Maldives itu, yang hidup dari pariwisata. Khusus di Bali mau nggak mau ekonomi dulu. Iya. Kalau kita di Bali ngutamain kesehatan dulu ya, banyak warga yang akhirnya nggak makan karena pariwisata. Kalau mau dibantah terus, aku siap debat kalau di situ. Aku bilang khusus Bali. Dan Bali itu nggak bisa disamain dengan kota lain. Karena kan begini, kalau pemerintah fokus ke seperti sekarang ini kebijakannya ya kan sama dengan satu sisi pemerintah menyuruh biar meningkatkan imun karena 6M sekarang kan termasuk meningkatkan imun tubuh. Satu sisi kan imun tubuh itu bisa turun kalau kita stres. Karena kebijakan sekarang kan bikin stres, jam jualan sebentar dibubarin, penghasilan nggak ada ya otomatis imun turun bos. Iya emang benar, makanya kan aku bilang khusus di Bali lah. Mungkin bisa dibuat adaptasi buat ekonomi dulu. Apalagi menterinya baru kan, Pak Sandi kan. Gitu kalau aku bilang.
Ya ranahnya lah Pak Sandi apa Koster lah, berdua lah harus berjuang gitu. Pak Sandi berkantor di Bali gimana nih? Kalau nggak jarang. Ya harusnya kalau Pak Sandi kantor di Bali, Pak Sandi malah lebih bersuara. Banyak orang nggak bisa makan sekarang. Ya harusnya Pak Sandi lebih kuat bernarasi itu. Tapi dengar-dengar dia mau ngap Mandalika dulu sekarang. Lombok Mandalika. lagi. Musimnya Lombok dulu. Kita pastikan dulu aja. Kalau sampai Mei yang digas Lombok terus, apes lu berarti. Sekarang tuh tergantung kita, bayangin ya. Kita sekarang nasibnya tergantung sama pejabat, Pak. Ini yang kurasain. Event nggak boleh jalan. Aku boleh jalan kalau misal nggak ada musik. Aku boleh jalan kalau misal ada izin. Ya sekarang eventku diizin, nggak kayak dulu lagi. Makanya aku bilangnya adalah ada beberapa daerah yang harusnya hidup karena ekonomi. Kayak contoh Bali ya, mau nggak mau kita harus ekonomi dulu. Loh tapi kan kesehatan. Gini deh aku bilang, gimana lu mengatasi Badung aja? Aku kasih tanya pertanyaan itu, gimana kita mengatasi Badung yang omset itu 6T per tahun tiba-tiba hilang, des gitu aja. Gimana lu gaji orang gawe? Ujung-ujungnya yang dirugikan APBN. Benar. Minta anggaran lagi. Ya kalau mau, Bali aja suruh ekonomi dulu, tapi di borderline ini pulaunya. Makanya sekarang itu setiap aku posting Pak Koster, hujat terus. Kalau aku malah idenya gini, masuk Bali nggak perlu tes, keluar Bali yang swab. Keluar Bali yang swab. Betul. Oh ya. Karena kan aku setujunya gitu. Benar itu benar. Nah benar nggak? Gini. Karena orang Bali kan nggak Gini, benar nggak? mempermasalahkan entah Loh, kamu karena bawa COVID atau orang enggak, Bali itu nggak persalahin. Kayak contoh, aku nekat tuh. Kemarin sempat beberapa dulu sebelum aku berhenti rokok, aku ngerokok. Ini harus di frame nih. Ya oke. Ini harus di frame. Aku ngerokok. Ada orang nggak pakai masker cuma negur. Dok, santai. Santai. Bos, kita nggak usah munafik ya. Banyak orang party di Bali, tapi bisa tahu sama tahu story-nya nggak viral. Betul. Karena mereka nutup HP-nya. Jadi, kenapa nggak kita balik? Khusus dari Bali, masuk ke Bali nggak usah swab. Keluar Bali yang antigen. Ya, betul. Jadi kalau antigennya positif, ya lama aja di Bali. Betul. Kenapa nggak kita balik? Benar nggak? Cocok cuma 200.000. Jadi mau Bali ya nggak usah. Masuk. Lo nanti meledak dong. Kan swabnya di Bali semua. Iya. Swabnya kan di Bali semua. Beres tuh. Bisa. Ayo saya mau bandara, dah swab aja di bandara. Mau mana Jakarta, swab. Positif mas, ya udah sana isoman di hotel. Hotel dapat makan. Kenapa nggak dibalik? Khusus Bali. Tapi kalau Bali tetap pemerintah pusat, kalau Bali boleh gitu, kenapa daerah lain minta juga gitu? Loh, karena kita jawab, kita bisa jawab itu Pak, itu nggak perlu Koster yang jawab. Aku pun bisa jawab. Penyumbang pemasukan pariwisata terbesar di Indonesia itu Bali. Oke, benar. Saya jawab, kalau Bali jebol, benar itu Dok. kalau Bali jebol, saya nggak bisa gaji PNS ini. Iya, betul, THR nggak cair ini. Ya udah, kamu mau cair Apalagi THR-nya. fakta-faktanya boleh banyak yang nggak suka prokes, nggak suka pakai masker. Udah, kalau aku simpel aja, oke lah. Kita buat lebih simpel. Dah, masuk Bali bebas, keluar Bali swab. Iya betul. Jadi kalau positif, ya lu lama di Bali, WFH juga kan? Ya udah. Kalau ternyata keluar dari Bali negatif semua, ke Bali semua berarti lu. Nah, ya udah kan. Lu kok keluar Bali negatif semua? Berarti ternyata sudah punya antibody. Berarti kemungkinan orang Bali sudah pernah kena atau OTG. Iya. Beres. Karena opini saya kan, saya melihat dari postingan komen-komen netizen dari masyarakat itu seolah-olah bodoh amat gitu loh, sekarang udah muak. Ya udah, kita balik aja. Karena saking muaknya gitu loh. Iya. Saking muaknya dengan COVID ini. Jadi kita balik aja. Bali seperti ini, pakai masker, nggak pakai nggak disanksi, tapi diingatkan. Yang penting keluar Bali harus swab negatif. Kalau sampai positif ya lu stay di Bali 14 hari. Beres tuh. Iya. Cocok nih. Harusnya dokter kita temui Pak Koster aja. Wah, mana-mana. Itu udah orang ke-14 yang bilang. Nakes aja bilang, udah temuin Pak Koster, temui Pak Koster, cari jari tengahnya. Iya. Karena dia yang harus ngomong. Mau Tirta yang ngomong, mau Jering yang ngomong, kalau nggak Pak Koster ngomong, nggak akan ada yang denger. Itu benar omongan Jering. Jering itu pernah ngomong ini kapan ya, sebelum dibui. Dia bilang, oh nih, ketika Jering yang bilang minum vodka bisa membasmi COVID, Jering dipermasalahkan. Tapi ketika Pak Koster yang bilang minum arak Bali, boleh. Ya, itu udah. Terus kedua soal masker. Ketika Jering nggak pakai masker kena sanksi. Ya. Tapi ketika Pak Koster rapat nggak pakai masker, boleh. Boleh. Nah, harus Pak Koster yang bilang sendiri. Gitu. Pak Koster juga gini, kesalahan beliau itu oke lah, setiap manusia punya, artinya
Khilaf lah ya. Lupa atau apa gitu, mungkin beliau lupa, di viral beberapa kali itu. Terus? Tapi nggak mau minta maaf beliau itu loh, Pak Koster itu nggak mau mengakui dulu lah. Selalu bantah atau gimana loh? Ya, ngeles. Gitu loh bahasanya. Tapi itu ide bagus tuh, pernyataan keluar swab. Lucu kan? Kita masuk swab. Tapi apa yang menjamin kalau aku nggak ketularan di Bali? Ya, iya. Mendingan keluarnya yang swab. Itu kayak di Inggris. Uni Emirat Arab, keluar dari Uni Emirat Arab baru swab. Tapi nanti media lagi framing Dok, kalau misalnya diterapkan kebijakan seperti itu. Media menurutku mau se-framing apapun. Banyak peningkatan kasus gara-gara habis datang dari Bali gitu misalnya. Kayaknya ora deh. Enggak ya? Kayaknya enggak deh. Karena aku yakin banyak media juga pengen ke Bali. Oke. Ingat loh, banyak influencer pariwisata kemarin ke Bali. Iya. Pak Sandi ngantor di Bali. Geladin dan lain-lain. Cobalah, nanti aku hasil dari sini aku jembatanin ke Pak Sandi dulu, karena aku paling deket sama Pak Sandi. Siapa tahu ada solusi kan? Biar Pak Sandi ketemu Pak Koster, udah gitu aja. Iya, bagus itu. Coba ya, kan Pak Sandi. Coba aku dari usul pertemuan kita ini, aku terusin ke Pak Sandi, biar Pak Sandi ketemu Pak Koster. Siapa tahu Pak Koster mau ngajak diskusi sampean, walaupun kecil kemungkinannya. Tapi kalau ketemu Pak Sandi kan bisa. Pak Sandi lebih open soalnya. Oh gitu ya? Lebih open. Sama Bu Nilo kan, Bu Nilo sempat ngeritik dia galak tuh. Diajak diskusi kok Bu Nilo sama Pak Sandi. Jadi menurutku sama Pak Sandi dulu. Iya. Beres.